Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Ayat 49 sampai 50. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan aku harapkan api itu telah menyala. Gambaran api sering disebut dalam kitab suci. Gambaran api tidak hanya memiliki satu makna. Api dapat berarti situasi kehancuran dan hukuman. Api juga dapat berarti pemurnian dan penerangan. Dapat juga diartikan perlindungan, seperti yang dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya bab 43 ayat 2. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi Yesus membaptis dengan api dalam Injil Lukas bab 3 ayat 16. Api dikaitkan dengan karya Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta. Pembaptisan dikaitkan dengan air sebagai ungkapan komitmen. Dapatkah kamu dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ayat 51 sampai 53. Yesus datang untuk membawa perpecahan. Yesus selalu berbicara tentang perdamaian. Misalnya dalam Injil Matius bab 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 79. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kita kepada jalan damai sejahtera. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi bagaimana kita dapat memahami ungkapan Injil kali ini yang mengatakan sebaliknya, bahwa Yesus datang bukan untuk membawa damai, melainkan pertentangan. Saudara dan saudari, ungkapan ini tidak berarti bahwa Yesus mendukung perpecahan. Yesus tidak menginginkan perpecahan, tetapi warta kebenaran bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias menjadi penyebab terjadinya banyak perpecahan di antara orang Yahudi. Di dalam satu keluarga atau di dalam masyarakat, ada yang menyetujui bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi ada yang menolak secara radikal bahwa Yesus bukanlah Mesias. Dalam artian ini, kabar baik yang Yesus wartakan menjadi sumber perpecahan, sebuah tanda kontradiksi seperti yang terungkap dalam Injil Lukas bab 2 ayat 34. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan. Itulah yang terjadi dalam keluarga dan dalam masyarakat waktu itu. Banyak perpecahan dan banyak diskusi
sebagai konsekuensi warta kabar baik oleh Yesus di kalangan orang Yahudi pada waktu itu. Beberapa orang menerima Yesus dan yang lain menolaknya. Hal yang sama dapat terjadi dalam warta persaudaraan sebagai nilai tertinggi dalam kemanusiaan dalam hidup bersama. Tidak semua orang setuju dengan warta ini karena mereka lebih suka mempertahankan hak-hak istimewa mereka. Dan untuk alasan ini, mereka tidak takut menganiaya pihak-pihak yang mewartakan semangat berbagi dan bersaudara. Yesus menginginkan persatuan semua orang dalam kebenaran. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita. Mewartakan persatuan dan persaudaraan dikatakan sebagai penyebab perpecahan. Apakah hal ini masih terjadi di zaman kita ini? Bagaimana sikap kita? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.